Selamat siang dan selamat datang di Inspirasi Keuangan Syariah. Saya Ardian Mustafa akan memberikan sharing session mengenai perencanaan keuangan Islam yang inklusif. Perencanaan keuangan menjadi semakin penting di dunia di mana tingkat pendapatan secara keseluruhan meningkat, umur panjang orang meningkat dan sektor keuangan menjadi lebih rumit. Sementara sebelum tahun 1970-an, banyak kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan relatif sederhana, hanya melayani orang kaya. Tahun 1970-an menyaksikan pertumbuhan permintaan perencanaan keuangan, karena kelas berpenghasilan menengah mendapat manfaat dari standar hidup yang lebih tinggi. Dengan tingkat pendapatan dan surplus yang lebih tinggi, mereka mencari bantuan keuangan untuk mengelola kesehatan keuangan mereka, terutama karena produk dan layanan keuangan menjadi semakin kompleks. Kegiatan perencana keuangan terus berkembang sejalan dengan inovasi di bidang keuangan dan perubahan tuntutan nasabah. Ketidakpastian ekonomi seperti inflasi yang tinggi dan perubahan undang-undang perpajakan meningkatkan permintaan untuk perencanaan keuangan, di satu sisi, dan juga membuat aktivitas perencana keuangan lebih menantang, di sisi lain. Sementara perencanaan keuangan konvensional telah berkembang secara signifikan untuk rumah tangga berpendapatan menengah selama tahun 2000-an, industri keuangan Islam pada periode tersebut baru mulai berkembang. Keuangan Islam dimulai untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah bagi umat Islam yang memilih untuk tidak berurusan dengan keuangan konvensional karena keyakinan agama. Meskipun pertumbuhan industri ini sangat mengesankan sejak awal tahun 1970-an, praktik perencanaan keuangan Islam, Islamic Financial Planning, relatif baru dan literatur tentangnya masih sedikit. Untuk menghasilkan kerangka perencanaan keuangan dari perspektif Islam tidak hanya membutuhkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas yang mengatur transaksi ekonomi secara umum. Fitur unik yang muncul dari pandangan dunia Islam akan mengubah tujuan dan sifat perencanaan keuangan di berbagai tingkatan. Mengingat orientasi sosial dari sistem ekonomi Islam pada tingkat makro, perencanaan keuangan diharapkan mencakup semua segmen populasi. Dengan kata lain, Islamic Financial Planning yang inklusif akan menjawab kebutuhan rumah tangga tidak miskin dan miskin. Mengingat manfaat perencanaan keuangan, diskusi ini berpendapat perlunya memperluas konsep perencanaan keuangan dan mengembangkannya lebih jauh untuk mencakup semua bagian dari populasi. Mengingat orientasi sosial, ada kebutuhan dan alasan untuk meningkatkan perencanaan keuangan, terutama Islamic Financial Planning, untuk tidak hanya mencakup kelas berpenghasilan tinggi dan menengah, tetapi lebih jauh lagi untuk melayani rumah tangga berpenghasilan rendah dan mereka yang miskin. Sementara prinsip-prinsip AWP yang digunakan untuk rumah tangga yang relatif mampu dapat dimasukkan ke dalam Islamic Financial Planning, tantangannya adalah memastikan bagaimana pendekatan inklusif dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga berpendapatan rendah dan masyarakat miskin. Tanpa pendapatan atau kekayaan yang memadai, paling tidak, rumah tangga ini akan menemukan perencanaan keuangan mereka sebagai prospek yang menakutkan. Mengingat hal di atas, tujuan dari diskusi ini adalah untuk menguraikan kerangka kerja konseptual untuk Islamic Financial Planning inklusif, menyoroti isu-isu kunci yang muncul dalam menangani kebutuhan keuangan pribadi dari semua segmen populasi pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya. Kerangka kerja Islamic Financial Planning yang inklusif dikembangkan dengan mengintegrasikan konsep dari AWP dengan lembaga zakat dan wakaf amal Islam, plural Awqaf. Secara khusus, pembahasan ini menggunakan model perencanaan keuangan dan teori hierarki kebutuhan untuk mengidentifikasi dan memberi peringkat komponen layanan keuangan yang dapat digunakan oleh kelompok pendapatan yang berbeda. Ini kemudian menggabungkan zakat dan wakaf untuk menghasilkan kerangka kerja Islamic Financial Planning yang inklusif untuk rumah tangga tidak miskin dan miskin. Dengan demikian, diskusi ini mengidentifikasi peran perencana keuangan sosial untuk memenuhi kebutuhan yang terakhir. The Certified Financial Planner Board of Standards mendefinisikan perencanaan keuangan pribadi atau perencanaan keuangan sebagai proses penentuan apakah dan bagaimana seseorang dapat mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang tepat. Proses ini melibatkan pembuatan rencana keuangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan individu dari keadaan saat ini hingga tujuan masa depan yang diinginkan. Kami memberikan kerangka perencanaan keuangan dengan mengkaji dua dimensi. Dimensi pertama berkaitan dengan waktu yang diidentifikasi sebagai masa kini dan masa depan.
Dimensi kedua melibatkan prediktabilitas peristiwa keuangan dan diklasifikasikan sebagai terencana dan tidak terencana. Kategorisasi ini bergantung pada apakah suatu peristiwa yang memiliki implikasi keuangan dapat diramalkan dan, dengan demikian, direncanakan sebelumnya. Mengambil klasifikasi yang ada, elemen kunci dari perencanaan keuangan dapat dikategorikan menjadi 4 jenis utama. Fitur dari masing-masing komponen perencanaan keuangan dibahas secara singkat nanti. 1. Pengelolaan uang. Keputusan pengelolaan uang berhubungan dengan peristiwa yang diharapkan pada periode saat ini dan pada dasarnya melibatkan pengelolaan arus kas dan penggunaan kredit untuk memastikan bahwa seseorang hidup sesuai kemampuannya. Hanya melalui pengelolaan arus kas ini secara efektif individu dianggap berhasil dalam mencapai tujuan keuangan spesifik mereka. Secara operasional, pendekatan umum yang digunakan untuk mengelola kas secara efektif adalah penganggaran, yang melibatkan proses memperkirakan, mendokumentasikan, dan memantau pendapatan, tabungan, dan pengeluaran yang diharapkan. 2. Perencanaan darurat. 2 alat utama yang digunakan dalam menghadapi kejadian tak terduga adalah membuat dana darurat dan mengambil polis asuransi. Yang pertama memastikan bahwa uang tunai yang dimaksudkan untuk pengeluaran sehari-hari tidak dialihkan untuk masalah yang tidak terduga, dengan praktik umum menggunakan aturan praktis seperti memiliki dana yang cukup untuk menutupi pengeluaran rumah tangga selama 3 hingga 6 bulan. Melakukan polis asuransi yang relevan pada aset berharga bertindak sebagai penyangga hemat biaya atau sebagai pendekatan kontingensi setelah memperhitungkan deduktibel asuransi yang sebenarnya serta paparan kesehatan dan properti yang tidak terungkap. Pilihan lain untuk menghadapi kejadian yang tidak direncanakan adalah mengamankan dana melalui kredit. Namun, penggunaan kredit sebagai bagian dari perencanaan darurat tidak dianjurkan oleh para praktisi. 3. Berinvestasi untuk tujuan. Berinvestasi untuk tujuan mengacu pada perencanaan keuangan untuk peristiwa yang diharapkan dalam periode jangka menengah atau jangka panjang. Ini termasuk berinvestasi dalam berbagai aset nyata dan keuangan, yang mungkin termasuk uang muka rumah, investasi untuk pendidikan anak, dan perencanaan pensiun. Realisasi pentingnya tujuan jangka panjang seperti pensiun terbukti dalam survei yang dilakukan oleh Certified Financial Planner Board of Standards. Ketika ditanya tentang motivasi untuk mempekerjakan seorang profesional keuangan dan alasan untuk mulai merencanakan keuangan mereka, responden menilai perencanaan pensiun atau keinginan untuk membangun dana pensiun sebagai alasan utama. 4. Pemindahan, perencanaan harta. Pemindahan atau perencanaan harta adalah proses pengembangan rencana hemat pajak untuk mengelola dan mendistribusikan aset setelah kematian dengan cara yang konsisten dengan keinginan individu. Proses tersebut membutuhkan pengetahuan dan penggunaan struktur pajak, surat wasiat, dan kepercayaan. Selanjutnya, perencanaan perumahan juga dapat dikaitkan dengan asuransi jiwa dan perencanaan pensiun. Perencanaan orang dan perencanaan aset di bawah ranah perencanaan transfer, sementara yang pertama berkaitan dengan mengidentifikasi dan menugaskan penerima manfaat dari perkebunan, yang terakhir berhubungan dengan cara-cara yang tepat di mana perkebunan dapat dikelola untuk memperoleh nilai maksimumnya. Pengecualian keuangan mengacu pada sebuah proses di mana orang menghadapi kesulitan untuk mengakses atau menggunakan layanan dan produk keuangan di pasar arus utama yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan sosial yang normal di masyarakat tempat mereka berada. Sebagian besar penduduk miskin dikecualikan dari layanan keuangan formal secara terpaksa karena, antara lain, pendapatan rendah, risiko tinggi, harga, kerangka informasi, DL. Mengingat manfaat peningkatan inklusi keuangan, ini dianggap sebagai alat penting untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan kemakmuran bersama. Salah satu tantangan untuk memasukkan rumah tangga berpendapatan rendah ke dalam proses perencanaan keuangan berkaitan dengan keterjangkauan atau pengecualian harga. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, rumah tangga berpendapatan tinggi dan menengah yang melakukan perencanaan keuangan lebih cenderung mengumpulkan lebih banyak kekayaan dan manfaat dari perencanaan keuangan, dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki sedikit kekayaan sejak awal. Rumah tangga berpenghasilan rendah tidak dapat memanfaatkan layanan perencanaan keuangan, karena mereka dianggap tidak ekonomis untuk dilayani atau mereka tidak mampu membayar layanan mereka. Kesenjangan ini dalam menganalisis ketentuan nasihat keuangan kepada kelompok berpenghasilan rendah untuk layanan seperti pensiun atau perencanaan pensiun. Di sisi penawaran, penyedia layanan tidak akan memiliki insentif untuk melayani orang miskin, karena mereka akan mendapat sedikit uang dari menasehati mereka. Di sisi permintaan,
Lebih sedikit orang dengan pendapatan rendah diharapkan memanfaatkan saran dan layanan perencanaan keuangan, karena ini berbasis biaya dan bisa mahal bagi mereka. Mereka menyimpulkan bahwa mungkin diperlukan sarana alternatif lain untuk memberikan saran atau layanan perencanaan kepada kelompok berpenghasilan rendah dan orang miskin. Memahami perencanaan keuangan inklusif akan membutuhkan pemeriksaan kesesuaian kebutuhan keuangan untuk kelompok pendapatan yang berbeda. Menggunakan gagasan hierarki kebutuhan bahwa kebutuhan finansial individu bersifat hierarkis. Setelah mengidentifikasi hierarki layanan keuangan, mereka berpendapat bahwa begitu kebutuhan keuangan tingkat rendah terpenuhi, individu kemudian berjuang untuk kebutuhan keuangan tingkat lebih tinggi. Hierarki kebutuhan dapat diintegrasikan dengan dan diidentifikasi di atas untuk memberikan kerangka kerja untuk memahami layanan perencanaan keuangan yang relevan untuk berbagai kelompok pendapatan penduduk. Kerangka bentuk hierarkis perencanaan keuangan menyatakan bahwa tingkat kebutuhan keuangan yang paling rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum tingkat yang lebih tinggi dipertimbangkan. Misalnya, kebutuhan finansial saat ini dianggap sebagai kebutuhan tingkat rendah dan akan diprioritaskan di atas kebutuhan finansial masa depan yang dianggap sebagai kebutuhan tingkat lebih tinggi. Secara khusus, pada tahap pertama, pengelolaan uang meliputi penganggaran pendapatan terhadap pengeluaran, hutang dan tabungan untuk memastikan kebutuhan rumah tangga harian terpenuhi. Jika ada kelebihan uang tunai di akhir proses penganggaran, ini dapat disalurkan ke tabungan lain seperti dana darurat, perencanaan darurat, atau dana pensiun, investing for goals. Namun, jika rumah tangga mengalami defisit, kecil kemungkinan dana darurat atau dana jangka panjang seperti itu akan dibutuhkan atau dipertahankan. Semua aktivitas manusia dalam Islam, termasuk ekonomi, harus diarahkan untuk mencapai falah, yang secara umum mengacu pada pencapaian kesuksesan di dunia dan akhirat. Sementara tujuan duniawi adalah untuk mencapai kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, tujuan akhirat adalah untuk masuk surga. Dengan demikian, elemen penting dalam studi tentang perilaku ekonomi individu dan masyarakat muslim adalah bahwa pilihan dan tindakan mereka dipandu oleh pandangan dua dunia, bukan satu-satunya yang mereka jalani. Pada tingkat mikro, fungsi tujuan memenuhi syarat dimensi material tradisional, maksimalisasi utilitas dan keuntungan, oleh syariah dengan implikasi pahala dan hukuman dalam kehidupan di akhirat. Konsekuensinya, keyakinan Muslim tentang kehidupan yang panjang, tak terbatas, di akhirat mendorong individu untuk mengambil keputusan keuangan yang akan berbeda dari keputusan ekonomi tradisional. Tujuan keseluruhan dari hukum Islam adalah untuk mempromosikan kesejahteraan atau keuntungan umat manusia dan mencegah kerusakan, mafsadah. Maslahah dicapai dengan mempromosikan hal-hal yang hakiki, daruriyat, kebutuhan pelengkap, hajiyat, dan keindahan atau perhiasan, tahsiniyat. Esensial memerlukan elemen dasar dari kehidupan yang baik dan melindunginya merupakan tujuan syariah, maqasid al-syariah. Maqasid sebagai menjaga iman, diri, akal, keturunan dan kekayaan. Tujuan hukum dagang Islam adalah untuk melindungi dan meningkatkan satu atau beberapa maqasid. Transaksi kontraktual dan komersial disucikan dan didorong, karena ini melestarikan, meningkatkan, dan mendukung properti dan keturunan. Salah satu cara perlindungan properti menurut hukum Islam adalah dengan mendefinisikan sifat dan hak-hak yang menyertainya. Dalam Islam, hak milik dianggap sakral dan pertukaran yang menguntungkan dengan persetujuan bersama dianjurkan. Beberapa aturan yang berkaitan dengan memperoleh dan menggunakan properti seseorang. Kepemilikan pribadi diperoleh secara sah melalui pekerjaan yang sah, pertumbuhan properti yang sudah dimiliki, pertukaran melalui hubungan kontraktual, tanggung jawab kerugian dan warisan. Harus ada keseimbangan dalam penggunaan, pemborosan harus dihindari, properti harus digunakan tanpa merugikan orang lain, hukum waris yang ditentukan oleh syariah harus diikuti dan pertukaran properti harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kepemilikan properti di luar tingkat ambang mewajibkan pembayaran sedekah, zakat. Zakat, rukun Islam ketiga, telah digunakan untuk mengurangi kemiskinan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu tujuan utama zakat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, karena 5 dari 8 penerima manfaat menghadapi beberapa bentuk kemiskinan, fakir miskin, budak, debitur dan musafir. Selain zakat, umat Islam dianjurkan untuk mendirikan wakaf atau wakaf keagamaan. Setelah masjid dan pendidikan, kelompok penerima manfaat ketiga yang umumnya menerima pendapatan dari wakaf adalah fakir miskin,
fakir dan yatim piatu, yang menyoroti pentingnya wakaf untuk pengentasan kemiskinan. Konsep zakat dan wakaf dapat memainkan peran penting dalam kerangka Islamic Financial Planning yang inklusif. Dalam Islam, kekayaan dipandang terutama dimiliki oleh Tuhan yang dipercayakan kepada individu yang berperan sebagai khalifah. Di sini harta yang dihibahkan sebagian adalah milik orang lain, seperti fakir dan miskin, sehingga pembagian sedekah, seperti membayar zakat, oleh si kaya kepada si miskin bukanlah nikmat yang dilakukan oleh si kaya, melainkan lebih tepat, merupakan hak orang miskin terhadap kekayaan tersebut. Sehubungan dengan hak ini, Al-Quran 70:24-25 berbunyi, dalam kekayaan mereka ada bagian yang diketahui bagi para pengemis dan orang miskin. Prinsip dasar lain yang digunakan untuk mengembangkan pendekatan Islamic Financial Planning inklusif adalah bahwa norma dasar untuk transaksi komersial adalah kebolehan yang menandakan bahwa semua tindakan, kontrak diperbolehkan kecuali ada perintah larangan yang jelas. Dua kategori besar larangan terkait transaksi ekonomi yang diakui dalam syariah adalah riba dan gharar. Pada tingkat kontrak, larangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan ukuran yang baik dan, dengan demikian, ini lebih dipertimbangkan atas kebebasan kontrak sepenuhnya. Dengan demikian, teknik yang digunakan dalam AWP dapat digabungkan dalam Islamic Financial Planning selama larangannya dikecualikan. Praktik Islamic Financial Planning dapat berperan dalam pemenuhan keseluruhan maslahah secara umum dan berkontribusi secara khusus untuk mempromosikan maqasid al-syariah dalam hal meningkatkan kesejahteraan individu sehubungan dengan menjaga iman, diri, keturunan dan kekayaan. Selain mempengaruhi penciptaan dan pemeliharaan kekayaan secara langsung melalui perencanaan keuangan yang baik, secara tidak langsung dapat memelihara iman, din, dan diri, nafas, dengan membantu individu meminimalkan kesulitan keuangan dan, dalam beberapa kasus, menjauh dari kemiskinan. Ini sangat penting, sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa kemiskinan hampir seperti ketidakpercayaan pada Tuhan. Perhatikan bahwa dorongan utama bagi perencana keuangan Islam sehubungan dengan kekayaan, mal, untuk mematuhi syariah akan membantu individu untuk menghindari transaksi keuangan yang memiliki unsur riba, gharar dan sejenisnya, dan akibatnya menghindari kerugian dari unsur-unsur tersebut. Membawa kekayaan seseorang dan masyarakat. Pada anak cucu, Nas, perencanaan keuangan dapat membantu menjaga kesejahteraan anak-anak seseorang dengan membantu orang tua untuk berinvestasi dalam tujuan masa depan mereka, terutama pendidikan, seperti melalui penciptaan tabungan pendidikan atau dana perwalian. Aspek lain dari anak cucu yang perlu diperhatikan adalah beban pembayaran hutang generasi sekarang yang memilih untuk hidup di luar kemampuan mereka, dan beban itu akan menimpa generasi yang akan datang. Dalam hal ini, pengelolaan uang yang hati-hati dan menanamkan disiplin keuangan melalui perencanaan keuangan dapat mengurangi keadaan keuangan yang negatif tersebut. Islamic Financial Planning adalah proses holistik yang berupaya mewujudkan tujuan pribadi individu, melalui perolehan, pelestarian, dan distribusi kekayaan, sesuai dengan prinsip dan nilai Islam. Dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah, Islamic Financial Planning juga terus berkembang dengan pendirian fasilitas perbankan swasta dan unit manajemen kekayaan di lembaga keuangan Islam, terutama untuk melayani individu berpenghasilan tinggi dan rumah tangga berpenghasilan menengah. Dalam menguraikan tujuan utama dari sistem keuangan Islam, menekankan keadilan sosioekonomi dan pemerataan pendapatan dan kekayaan sebagai salah satu tujuan mendasar dari sistem tersebut. Meningkatkan Islamic Financial Planning sebagai pendekatan inklusif, bersama zakat dan wakaf, berpotensi memainkan peran penting dalam masyarakat Muslim, mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Untuk memahami perbedaan antara Islamic Financial Planning dan AWP, pertama-tama penting untuk mengeksplorasi tujuan Islamic Financial Planning. Definisi Islamic Financial Planning akan serupa dengan yang disajikan pada pendahuluan dengan penambahan tujuan dan proses yang berpegang pada nilai dan prinsip Islam seperti tujuan falah dan larangan riba dan gharar. Mengambil konsep falah yang dijelaskan sebelumnya untuk mencapai kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, harus jelas bahwa ranah Islamic Financial Planning sama dengan AWP, karena AWP juga membahas bagaimana memperpanjang cakrawala waktu ke kehidupan setelah kematian. Ini menyiratkan bahwa perencana keuangan Islam yang ideal melampaui penyediaan layanan yang berkaitan dengan aktivitas dan acara duniawi seperti perencanaan pensiun dan perencanaan darurat dan memperluasnya ke aktivitas dan acara yang memberikan manfaat untuk mencapai falah,
seperti perencanaan zakat dan meningkatkan kesadaran terhadap manfaat falah. Menciptakan wakaf. Dalam konteks ini, harus jelas bahwa Islamic Financial Planning syarat nilai dan memberi umat Islam metodologi yang memberikan keseimbangan yang tepat antara pemenuhan kewajiban spiritual dan duniawi. Oleh karena itu, definisi yang mungkin, yang menggabungkan tujuan khas Islamic Financial Planning, dapat menggambarkan perencanaan keuangan dalam konteks Islam sebagai berikut. Proses mengelola pendapatan dan kekayaan, melalui penciptaan, implementasi, dan pemantauan aktivitas keuangan pribadi, sesuai dengan syariah dan menuju pencapaian falah, kesuksesan di dunia dan akhirat. Perencanaan keuangan bagi masyarakat miskin merupakan konsep baru, terlihat dari literatur yang langka tentang perencanaan keuangan yang berkaitan dengan rumah tangga berpendapatan rendah dan mereka yang berada dalam kemiskinan. Oleh karena itu, dalam memastikan kerangka Islamic Financial Planning menjadi inklusif, penting untuk mengintegrasikan beberapa konsep. Konsep-konsep yang dianggap penting untuk membentuk kerangka kerja Islamic Financial Planning yang inklusif. Islamic Financial Planning adalah konsep yang relatif baru dalam keuangan Islam. Selain zakat dan wakaf, 3 konsep lain yang ditunjukkan bersifat kontemporer. Gagasan saat ini dan relevan dalam mengentaskan kemiskinan adalah inklusi keuangan, yang melibatkan mitigasi masalah seputar eksklusi keuangan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Pendekatan dalam kerangka perencanaan keuangan berbeda untuk net surplus household, berpenghasilan tinggi dan menengah, dan net deficit household, berpenghasilan rendah dan miskin, karena perbedaan karakteristik dan kebutuhan keuangan. Untuk mengakomodir kebutuhan finansial masyarakat di semua kelompok pendapatan, kerangka Islamic Financial Planning inklusif akan memiliki pendekatan yang berbeda untuk net deficit household dan net surplus household. Net deficit household, teori hierarki kebutuhan yang disajikan di atas menyiratkan bahwa kebutuhan di tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan perencanaan keuangan di tingkat yang lebih tinggi dipertimbangkan sepenuhnya. Isu-isu spesifik yang timbul pada tingkat yang berbeda untuk rumah tangga miskin akan dibahas kemudian. Budgeting. Dalam konteks pengelolaan uang, tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan situasi keuangan rumah tangga yang mengalami defisit bersih, dan sejak awal perlu dipahami posisi rumah tangga yang mengalami defisit bersih dari perspektif arus kas. Melalui penganggaran atau pembuatan laporan pendapatan, seorang perencana keuangan sosial dapat menilai keseluruhan arus kas rumah tangga dengan defisit bersih dan membantu dalam menentukan jumlah yang dibutuhkan untuk arus kas masuk, setidaknya mencapai titik impas. Dengan arus kas keluar, setiap kekurangan dapat dipenuhi setidaknya pada awalnya melalui dukungan pendapatan, yang idealnya diperoleh dari dana zakat. Pemberian dukungan pendapatan, meskipun untuk jangka waktu sementara, tidak boleh diabaikan atau dianggap enteng. Memberikan dukungan pendapatan akan menghindari situasi di mana modal keuangan atau aset produktif lainnya habis, karena dialihkan untuk penggunaan pribadi. Pada tahap ini, inisiatif lain seperti pelatihan, magang kerja, modal keuangan, alat perdagangan dan pendekatan lain yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan rumah tangga miskin harus dilaksanakan untuk bekerja berdampingan dengan pendekatan Islamic Financial Planning untuk memastikan bahwa jaringan rumah tangga yang defisit dapat secara bertahap memenuhi kekurangan keuangan mereka dan, selanjutnya, menjadi kurang bergantung pada dukungan pendapatan. Pentingnya prakarsa ini untuk meningkatkan pendapatan tidak dapat dilebih-lebihkan dalam konteks perencanaan keuangan. Financing deficits, untuk mengurangi pengecualian kredit yang dihadapi rumah tangga miskin, fasilitas pembiayaan yang diperlukan harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan produktif dan konsumsi mereka, selain pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah, pinjaman dan pembiayaan untuk usaha produktif pengusaha mikro juga dapat diberikan oleh dana wakaf. Pembiayaan mikro berbasis wakaf dapat menggunakan berbagai mode pembiayaan Islam seperti murabahah dan ijarah, dan juga mengadopsi pendekatan seperti pinjaman berbasis kelompok untuk memitigasi risiko kredit. Net deficit household yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, seperti membeli kebutuhan sehari-hari dan memenuhi biaya pendidikan anaknya, dapat diberikan fasilitas Qardh Hasan. Fasilitas tersebut dapat diberikan dengan menggunakan hasil wakaf, terutama dalam kasus di mana dana darurat tidak mencukupi atau tidak ada.
Situasi darurat, seperti perbaikan rumah karena bencana alam, juga harus dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. Dalam kedua kasus pembiayaan tersebut, baik untuk tujuan produksi maupun konsumsi, penting untuk mempertimbangkan alternatif untuk memitigasi risiko kredit karena persyaratan agunan atau penjamin dianggap sebagai kondisi, fitur pembiayaan yang berkontribusi terhadap pengecualian keuangan. Di sini, penilaian praktik terbaik lembaga keuangan mikro harus dilakukan untuk mempertimbangkan pendekatan yang layak. Savings, dalam kerangka perencanaan keuangan inklusif, tujuan dari program tabungan adalah untuk mendorong individu-individu net deficit untuk meningkatkan tabungan mereka untuk mencapai tujuan target mereka, sementara pada saat yang sama memupuk kebiasaan untuk menabung secara rutin. Peluang perlu diciptakan dengan mengembangkan produk tabungan khusus yang ditujukan untuk membantu rumah tangga yang mengalami defisit bersih untuk menabung untuk kebutuhan jangka pendek anak-anak mereka, seperti biaya pendidikan tahun depan. Menabung untuk kebutuhan anak, khususnya pendidikan, harus ditekankan dalam Islamic financial planning yang inklusif sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperkaya anak cucu. Hafiz Maqasid Al-Syariah menyoroti bahwa tanpa penyediaan pendidikan, hanya orang kaya yang mampu membayar pendidikan berkualitas baik untuk anak-anaknya. Ini akan mengintensifkan ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan dan, pada gilirannya, menonjolkan ketegangan dan ketidakstabilan sosial. Ada kebutuhan untuk menghasilkan teknik dan skema tabungan yang inovatif dan efektif, yang dapat meningkatkan tabungan di antara bagian populasi yang lebih miskin. Teknik menabung yang efektif adalah teknik yang secara psikologis lebih mudah dan membutuhkan usaha harian yang minimal. Misalnya, penabung yang sukses ditemukan menggunakan teknik seperti mentransfer sebagian pendapatan secara otomatis ke rekening bank lain. Contoh, menciptakan insentif untuk menabung adalah percontohan Saving Gateway, di mana ditemukan bahwa insentif keuangan, seperti tabungan yang sesuai, sangat populer bagi mereka yang relatif lebih mampu, sementara mereka yang menghadapi masalah keuangan yang lebih parah. Menyarankan peningkatan dalam laba akan secara positif mempengaruhi keputusan mereka untuk menabung. Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk membuat dan mempertimbangkan berbagai program penghematan atau pendekatan insentif yang dapat bekerja secara efektif untuk berbagai kelompok rumah tangga dengan defisit bersih. Emergency planning, zakat dan wakaf dapat memainkan peran penting dalam memitigasi keadaan darurat dengan menyediakan produk keuangan yang sesuai bagi rumah tangga yang mengalami defisit bersih. Salah satu produk utama yang harus diperhatikan adalah takaful, yang melindungi aset rumah tangga, seperti tempat tinggal seseorang melalui produk takaful rumah, dan kemampuan seseorang untuk mendapatkan penghasilan melalui pendapatan cacat atau takaful keluarga. Dalam konteks ini, skema takaful dapat dibuat yang menyediakan, misalnya, cakupan pendapatan disabilitas selama 3 tahun dan takaful rumah, yang dapat didanai seluruhnya atau sebagian, oleh dana zakat dan, atau hasil wakaf. Cakupan 3 tahun ini akan memberikan 3 manfaat utama. Pertama, ini akan menciptakan penyangga darurat yang disediakan oleh produk takaful. Kedua, ini akan membantu mengurangi masalah pengucilan diri yang mungkin timbul dari kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang takaful, atau yang timbul dari pengucilan sosial. Bentuk pengecualian diri ini dapat diatasi dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan manfaat dan fitur takaful. Ketiga, setelah kesadaran akan produk takaful dilakukan secara memadai, dan ketika pelanggan semakin akrab dengan produk tersebut, hal itu dapat mendorong mereka untuk terus menggunakan produk tersebut pada akhir periode 3 tahun, dengan menggunakan dana mereka sendiri, sepenuhnya atau sebagian. Selain takaful, pembuatan dan penimbunan tabungan darurat juga dapat dibantu dengan menggunakan dana zakat dan hasil wakaf, yang menyangkut tabungan. Dengan kata lain, zakat dan wakaf dapat membantu mendanai skema tabungan inovatif yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami defisit bersih untuk mempercepat tabungan darurat mereka, sambil menanamkan perilaku menabung yang teratur. Dalam kasus di mana dana takaful dan darurat tidak mencukupi, keberadaan fasilitas Gadai Syariah, Ar-Rahan,
penting untuk memfasilitasi orang miskin yang memiliki aset, seperti barang berharga pribadi, untuk menggadaikannya. Penyediaan fasilitas gadai syariah tidak hanya memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga membantu mereka untuk menghindari berurusan dengan rentenir informal yang eksploitatif. Investing for Goals. Maklum, dengan tantangan yang dihadapi net deficit household, untuk mengelola kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan darurat, pertimbangan produk investasi atau produk keuangan jangka panjang seperti reksadana atau saham yang umumnya dikaitkan dengan tabungan untuk masa pensiun, menempati peringkat paling bawah. Kebutuhan keuangan mereka, karena mereka memiliki prioritas yang lebih mendesak. Meskipun demikian, penting bahwa setiap pendekatan Islamic Financial Planning inklusif tidak hanya mencoba untuk melihat periode jangka pendek, tetapi juga berfokus pada peristiwa keuangan jangka panjang, seperti pensiun. Untuk itu, dua faktor perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan pendekatan keuangan apapun yang membantu rumah tangga dengan defisit bersih untuk mencapai tujuan pensiun mereka. Elemen pertama yang perlu dipertimbangkan adalah inklusi keuangan, dalam arti apakah ada fitur atau aspek dari pendekatan keuangan yang mendorong atau menghambat inklusi keuangan. Salah satu contohnya adalah pengecualian kondisi, di mana rumah tangga yang lebih miskin tidak akan dapat membuat rekening deposito karena tingginya jumlah investasi minimum yang diperlukan. Dengan kata lain, penciptaan produk, solusi keuangan baru harus mempertimbangkan kondisi yang menarik bagi nasabah net deficit, untuk memastikan inklusi keuangan. Kedua, ada kebutuhan untuk melihat bagaimana memotivasi individu untuk menabung untuk pendekatan finansial jangka panjang. Ini tidak perlu bergantung pada insentif keuangan, karena motivasi juga dapat melibatkan faktor non-moneter. Misalnya, menunjukkan realitas dan tantangan pensiun tanpa memiliki dana pensiun yang cukup dapat menjadi motivator. Non-moneter berbiaya rendah. Dalam ranah pendekatan Islamic Financial Planning yang inklusif, rencana keuangan itu sendiri mungkin terbukti menjadi salah satu pendekatan yang memotivasi. Di sini identifikasi tujuan pribadi seseorang serta realisasi aktual di mana seseorang berdiri secara finansial dapat menciptakan efek psikologis yang mendorong individu untuk menyesuaikan perilaku keuangan mereka sejalan dengan tujuan pribadi mereka. Dimasukkannya perencanaan pensiun atau tujuan jangka panjang lainnya sebagai program pengentasan kemiskinan dalam kerangka Islamic Financial Planning inklusif bermanfaat, karena studi perilaku tentang tabungan menunjukkan hubungan antara cakrawala menabung dan perilaku menabung. Misalnya, temuan kami yang menunjukkan bahwa semakin jauh horizon tabungan seseorang, semakin tinggi kemungkinan untuk menabung secara teratur. Selain itu, mereka juga mengindikasikan bahwa memiliki motif pensiun secara signifikan meningkatkan kemungkinan menabung secara teratur. Financial literacy. Salah satu konsep yang dapat mempengaruhi Islamic Financial Planning inklusif di sisi permintaan adalah literasi keuangan yang didefinisikan sebagai kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu. Manfaat literasi keuangan menunjukkan bahwa mereka yang berpengetahuan di bidang keuangan, seperti pengetahuan tentang peracikan, cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Studi lain menyoroti bahwa mereka yang memiliki skor literasi keuangan rendah cenderung menjadi rumah tangga dengan pendapatan dan kekayaan rendah. Skor literasi keuangan lebih rendah bagi mereka yang memiliki pendapatan rumah tangga kurang dari 100 JT per tahun, sementara mereka yang memiliki 1 M per tahun dikaitkan dengan skor yang lebih tinggi. Temuan serupa tentang pengaruh pendapatan dan kekayaan juga ditemukan, menunjukkan bahwa individu dengan pendapatan yang relatif rendah cenderung membuat keputusan keuangan yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting bahwa setiap upaya pengentasan kemiskinan harus menyertakan program literasi keuangan untuk meningkatkan keputusan keuangan. Mengingat 3 tingkat hierarki, akan bermanfaat bagi perencana keuangan untuk mengidentifikasi momen yang dapat diajarkan, di mana praktik mengelola keuangan jangka pendek, perencanaan darurat, dan perencanaan pensiun seseorang dapat diperkenalkan atau
Diulangi kembali ke rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, meningkatkan melek finansial itu sendiri mungkin tidak mengarah pada hasil yang diinginkan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Penyampaian pengetahuan keuangan tidak cukup, karena individu menghadapi kesulitan menindaklanjuti tindakan yang direncanakan. Selanjutnya, bahkan setelah mengikuti kursus keuangan pribadi, nilai literasi keuangan dewasa muda relatif rendah. Lebih menarik lagi, literasi keuangan yang efektif ditemukan terkait dengan pandangan individu tentang tujuan masa depan mereka, memiliki tujuan pribadi yang jelas yang dicita-citakan individu terkait dengan efektivitas program literasi keuangan. Penekanannya harus pada tujuan pribadi yang jelas atau pendekatan penetapan tujuan tertentu yang sudah ada, di mana pada tahap perencanaan, tujuan pribadi pelanggan diungkapkan kepada perencana dan dirinci dalam rencana keuangan itu sendiri. Net Surplus Household untuk membentuk kerangka kerja Islamic Financial Planning yang inklusif, peran rumah tangga dengan surplus bersih sangat penting, karena mereka berkontribusi pada sisi penawaran kerangka kerja tersebut. Dengan kata lain, suplai zakat dan wakaf bergantung pada net surplus rumah tangga yang memenuhi kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat pendapatan, kekayaan, serta menciptakan aset wakaf, terutama yang bersifat filantropis atau yang menciptakan sosial ekonomi manfaat. Wakaf filantropi ditekankan, lebih dari wakaf agama, karena hasil dari aset wakaf yang menghasilkan pendapatan ini merupakan salah satu sumber dana yang berkontribusi pada pendekatan Islamic Financial Planning inklusif untuk rumah tangga defisit bersih, yang mencakup penyediaan dukungan pendapatan selama penganggaran, proses dan program penghematan inovatif yang dijelaskan sebelumnya. Peran dan penekanan pada zakat dan wakaf filantropis atau sosioekonomi dari perspektif Net Surplus Household Islamic Financial Planning juga penting petik terbalik gagasan, kontrak sosial, dalam ukuran kesejahteraan. Padahal, hal ini sudah tersirat dalam Islam, dalam memahami peran distribusi kekayaan zakat secara umum atau lebih spesifik, instrumen zakat, wakaf dan sedekah untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Bukan hanya sebagian kecil, kelompok individu. Sisi penawaran atau kontribusi net surplus rumah tangga terhadap kerangka Islamic Financial Planning yang inklusif dapat diilustrasikan lebih lanjut melalui hierarki Islamic Financial Planning. Money Management. Untuk rumah tangga berpendapatan tinggi dan menengah, ada kebutuhan untuk memastikan semua tabungan atau dana diinvestasikan secara produktif, tidak hanya untuk mengurangi inflasi dan mendapatkan keuntungan tetapi juga untuk memaksimalkan potensi pembayaran zakat yang dapat dibayarkan. Dalam hal Islamic Financial Planning, perencana keuangan harus memainkan peran penting dalam menyediakan layanan perencanaan zakat bagi umat Islam seperti membantu pelanggan menghitung jumlah zakat untuk aset relevan yang dimiliki oleh individu surplus bersih. Ini harus termasuk menentukan atau menyarankan kepada pelanggan jadwal yang layak untuk menghitung pembayaran zakat untuk berbagai aset yang mungkin dimiliki pelanggan, serta menyoroti aset yang relevan, hutang, dan informasi, dokumentasi lain yang diperlukan untuk menghitung jumlah. Emergency Planning and Investing for Goals. Selain perencanaan zakat, perencana keuangan Islam juga harus menciptakan kesadaran akan manfaat potensial dari aset wakaf filantropi dan mendorong individu surplus bersih untuk menciptakan aset tersebut. Salah satu pendekatan khusus untuk menciptakan wakaf filantropi berada dalam ranah perencanaan darurat dan melibatkan rencana wakaf takaful. Di sini, sintesis wakaf dan takaful menghasilkan rencana wakaf takaful, yang pada dasarnya memberikan daya tarik untuk mengumpulkan kekayaan untuk tujuan wakaf, sambil memastikan bahwa seseorang masih dapat berkontribusi pada wakaf meskipun meninggal dunia sebelum akhir takaful. Kontrak. Pendekatan lain untuk menciptakan aset wakaf terletak pada investasi untuk tujuan masa depan. Dalam konteks ini, perencana keuangan Islam tidak hanya akan mendorong nasabah untuk membuat aset wakaf filantropi tetapi juga idealnya membantu nasabah surplus bersih untuk memastikan jumlah total yang diperlukan untuk wakaf yang diinginkan, serta memutuskan
sarana investasi yang optimal dan jumlah reguler yang diperlukan untuk investasi. Ini mungkin melibatkan pendekatan tradisional terhadap wakaf uang, untuk memanfaatkan uang tunai secara langsung sebagai pinjaman tanpa bunga kepada penerima manfaat, atau menginvestasikan uang tunai dan hanya pengembalian yang diberikan kepada penerima manfaat. Selanjutnya, pendekatan kontemporer yang memanfaatkan sekuritisasi dapat dilakukan dengan kebutuhan dana yang dipecah menjadi denominasi yang relatif kecil, yang dapat diperoleh melalui sertifikat wakaf. Di sini, dana yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk membeli real estate untuk disewakan, dan hasil sewa yang dihasilkan kemudian akan diberikan kepada penerima manfaat. Transference planning, penciptaan aset wakaf juga dapat dilakukan melalui proses perencanaan harta warisan, di mana perencana keuangan Islam mungkin masih memainkan peran yang relevan. Di sini, karena hukum waris dalam Islam membolehkan mewariskan hingga maksimal sepertiga dari kekayaan seseorang setelah pelunasan hutang, individu surplus bersih yang ingin membuat aset wakaf setelah kematian, harus dibantu sesuai dan disarankan untuk mengungkapkannya dalam wasiatnya. Wasiat bagian sebelumnya menyoroti pendekatan yang berbeda untuk mengurangi kemiskinan melalui perspektif kerangka perencanaan keuangan inklusif yang mempertimbangkan isu-isu kontemporer seperti eksklusi keuangan dan literasi keuangan, di samping lembaga zakat dan wakaf Islam, di bawah lensa perencanaan keuangan. Implikasi utama dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini mencoba untuk memberikan paradigma baru dalam mengurangi kemiskinan, untuk melihat gambaran yang lebih besar dari perencanaan keuangan seseorang, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dari perspektif seumur hidup seseorang untuk menghadapi keduanya. Dan kejadian tak terduga, menggunakan perencanaan keuangan secara komprehensif menghindari perspektif rabun terhadap pengentasan kemiskinan, karena menyediakan kerangka kerja yang mempertimbangkan pengelolaan uang atau tujuan jangka pendek orang miskin serta kebutuhan jangka panjangnya, seperti prospek tabungan untuk pensiun atau pendidikan anak-anaknya. Idealnya, perencana keuangan sosial yang bekerja di lembaga kesejahteraan dapat menganalisis kebutuhan keuangan orang miskin pada saat itu, seperti penyediaan dukungan pendapatan atau pemenuhan kebutuhan darurat, namun juga menyadari kebutuhan jangka panjang seperti pensiun. Meskipun solusi jangka pendek dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin saat ini, pendekatan ini mengurangi kemungkinan mereka jatuh kembali ke dalam kemiskinan dalam jangka panjang, khususnya di usia tua, ketika produktivitas dan kemampuan kerja berkurang. Makalah ini juga memberikan perspektif baru tentang menggabungkan zakat dan wakaf dengan gagasan kontemporer tentang eksklusi dan literasi keuangan. Aspek ini penting, karena ada kebutuhan untuk terus meninjau bagaimana zakat dan wakaf dapat bekerja dalam lingkup pendekatan keuangan modern, karena hal-hal yang menyangkut keuangan pribadi berubah dari satu periode ke periode lainnya. Pentingnya pengecualian finansial adalah contoh utama, di mana zakat dan wakaf dapat tetap relevan dan memaksimalkan nilai kontribusinya kepada orang miskin. Mengintegrasikan zakat dan wakaf ke dalam perencanaan keuangan inklusif seperti pengelolaan uang melalui program tabungan dan keuangan mikro Islam memastikan bahwa orang miskin memiliki akses ke produk dan layanan keuangan. Dengan demikian, orang miskin dapat memperoleh manfaat dari layanan lembaga keuangan arus utama, berlawanan dengan penyedia keuangan alternatif atau rentenir yang menawarkan produk dengan syarat dan ketentuan yang tidak adil. Bagi lembaga dan penerima kesejahteraan, implikasi signifikan dari pendekatan Islamic financial planning yang inklusif adalah bahwa pendekatan ini membutuhkan hubungan pribadi yang lebih langsung dan lebih baik antara penerima dan lembaga. Mengingat sifat perencanaan keuangan, akan ada interaksi dan diskusi yang meningkat mengenai tujuan pribadi penerima, beragam kebutuhan keuangan, dan masalah keuangan yang dihadapi penerima. Ini diperlukan bagi perencana keuangan untuk membuat rencana keuangan yang dipersonalisasi, menjalankan rencana tersebut dan meninjau rencana tersebut secara berkala. Salah satu daya tarik tertentu dalam mengambil kerangka Islamic Financial Planning yang inklusif untuk memitigasi kemiskinan adalah bahwa ia menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua dalam memerangi kemiskinan. Hal ini penting dalam setiap upaya pengentasan kemiskinan karena sifat
Kemiskinan yang beraneka ragam. Kerangka kerja Islamic Financial Planning yang inklusif. Memberikan payung keuangan yang luas yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta memperhitungkan peristiwa yang diketahui dan tidak diketahui. Dalam kerangka kerja yang luas ini, rencana keuangan khusus untuk setiap rumah tangga sehubungan dengan tujuan dan kebutuhan keuangan mereka pada tingkat hierarki yang berbeda dapat dikembangkan. Kerangka kerja Islamic Financial Planning, bagaimanapun, mensyaratkan ketersediaan individu dengan pengetahuan Islamic Financial Planning, yang berinteraksi dan mendaftarkan rumah tangga dengan defisit bersih sebagai pelanggan mereka. Peran perencana sosial ini mungkin memerlukan keahlian yang berbeda karena orientasi sosial dalam hubungan dengan rumah tangga defisit bersih, serta pengetahuan yang diperlukan tentang zakat dan wakaf dalam peran mereka sebagai penasehat rumah tangga surplus bersih. Salah satu implikasi yang jelas adalah bahwa lembaga zakat dan wakaf yang ada berperan sebagai perencana sosial dengan memasukkan dimensi perencanaan keuangan dalam operasinya. Mengambil semua implikasi yang disebutkan di atas ke dalam konteks kerangka operasional Islamic Financial Planning inklusif mengambil bentuk pendekatan berbasis kasus. Dengan perencana keuangan sosial memastikan rumah tangga dengan defisit bersih memiliki rencana keuangan terdefinisi dan personalisasi yang mengakomodasi kebutuhan keuangan rumah tangga, memanfaatkan perkembangan keuangan pribadi kontemporer dan menggabungkannya dengan konsep zakat, wakaf, eksklusi keuangan, dan literasi keuangan lainnya memberikan kerangka baru untuk mengurangi kemiskinan yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik lembaga kesejahteraan pada umumnya dan perencana keuangan sosial pada khususnya. Meskipun kegiatan utama perencanaan keuangan itu penting, program literasi keuangan akan membantu menyediakan sarana bagi kesejahteraan keuangan rumah tangga untuk berkelanjutan dalam jangka panjang, karena bertujuan untuk memberikan pengetahuan keuangan ke dalam kegiatan sehari-hari. Inklusi keuangan dianggap sebagai alat utama untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan serta dapat meningkatkan pemerataan dan efisiensi. Sementara literatur tentang inklusi keuangan berfokus pada produk keuangan tertentu seperti kredit, pembiayaan atau asuransi, makalah ini memberikan kerangka holistik dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dari perspektif perencanaan keuangan. Makalah ini mengembangkan pendekatan di mana perencanaan keuangan, yang biasanya ditujukan untuk kelas berpenghasilan tinggi dan menengah, diperluas lebih jauh untuk mencakup rumah tangga berpenghasilan rendah dan mereka yang berada dalam kemiskinan. Persyaratan utama untuk menerapkan Islamic Financial Planning di tingkat industri adalah ketersediaan berbagai instrumen dan produk yang sesuai dengan syariah untuk pengelolaan uang, perencanaan darurat, investasi untuk tujuan, dan perencanaan transfer. Mengenali hierarki kebutuhan keuangan yang dimulai dengan tingkat pengelolaan uang terendah, diikuti oleh perencanaan darurat dan akhirnya berinvestasi untuk tujuan. Kerangka kerja Islamic Financial Planning yang inklusif mencakup keputusan keuangan untuk peristiwa hidup jangka pendek dan jangka panjang, serta persiapan untuk peristiwa yang tidak diketahui atau keadaan darurat dan peristiwa yang diketahui seperti pensiun. Dengan menggabungkan lembaga zakat dan wakaf Islam tradisional dengan gagasan kontemporer tentang eksklusi keuangan dan literasi keuangan sejalan dengan niat untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Kerangka Islamic Financial Planning inklusif dapat digunakan sebagai pendekatan holistik untuk inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Penerapan kerangka Islamic Financial Planning yang inklusif, bagaimanapun, membutuhkan pengembangan kelembagaan perencana sosial dengan keterampilan perencanaan keuangan yang berbeda yang dapat mengintegrasikan zakat, wakaf dan perencanaan keuangan untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat miskin. Menggantikan pendekatan nilai netral konvensional. Perencanaan keuangan dengan pendekatan syarat nilai yang mencerminkan nilai dan prinsip syariah. Diskusi hari ini sangat padat. Silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Semoga menginspirasi. Tunggu sharing session selanjutnya. Mohon like, subscribe dan share serta tetap melangkah bersama X. Atas perhatiannya, terima kasih.